Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our fourth meeting of intensive reading courses. Ya, di sini kita akan belajar ya. Today we will learn about vocabulary knowledge for effective reading. Ya, sebuah topik yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan membaca kita. Ya, this session will be a bit special ya, karena kita akan membahas tidak hanya vocabulary knowledge-nya saja, tetapi kita juga akan membahas tentang word formations dan collocations. Di sini ya. Nah, untuk memudahkan kalian memahami teks dengan lebih baik. So, keep your attention and let's get started. Nah, pertama kita akan membahas objektifnya ya. Learning objective. By the end of the sessions, kalian akan bisa ya understanding pentingnya vocabulary knowledge dalam reading comprehension, learn tentang proses word formation, recognize dan cara menggunakan common collocation ya dalam bahasa Inggris, lalu bisa mengidentifikasi dan memahami vocabulary ya yang terbentuk dalam reading text ya secara efektif ya untuk effective reading. Nah, dari semua ini kalian bisa tahu ya bahwa do you know a good reading comprehension itu sangat bergantung pada seberapa banyak kata yang kalian bisa kenali ya dan pahami dalam sebuah teks. Ya, bisa di sana. Semakin banyak vocabulary yang kalian tahu, semakin bagus juga pemahaman kalian ya di sini. Nah, jadi what do you do when you encounter ya atau menemukan a new vocab, kata baru ya saat membaca? Nah, biasanya apa sih yang kamu lakukan? Ya, apakah kalian pertama bisa mencoba atau menebak isi dari vocabnya berdasarkan konteks, mencarinya di kamus, atau misalnya melewati kata barunya itu begitu saja? Nah, think about your own strategy. Kira-kira seperti apa strategi kamu saat menemukan ya kata baru seperti itu? Oke? Okay, next is about what is effective reading. Apa sih itu effective reading? Ya, effective reading enables a person to expand their vocabulary and improve understanding of grammar, ya, punctuation, and literary components. Ya, dengan membaca secara efektif, kalian akan belajar untuk bertanya, ya, dan survei teks itu sendiri agar bisa memahami subjek teksnya itu dengan lebih baik, ya. Can reduce the unnecessary reading time, ya, to read in a more focused manner. Ya, lebih fokus lagi untuk effective reading ya. Karena itu effective reading itu aktif ya. Kamu harus aktif dalam membacanya. Nah, kalian harus pertama setting a clear purpose. Ya, tujuannya apa? Evaluating sources, using different ways of reading, asking big picture questions, and synthesizing information ya. Dan juga bisa kalian membuat notes ya, note taking ya. Hal-hal apa saja yang penting yang bisa kamu buat jadikan notes ya di sini. Karena most academic reading motivasi ya gitu utamanya adalah find information and develop ideas, terutama dalam intensive reading itu sendiri ya. Jadi bagaimana kamu bisa mendevelop your own ideas ya dari informasi yang kamu dapatkan ya. Ini untuk effective reading itu sendiri ya. Nah, selanjutnya apa sih vocabulary knowledge? Apa sih itu? Vocab ya di sini vocabulary ya refers to the knowledge of words, artinya suatu pengetahuan mengenai kata dan maknanya ya di sini. Di mana vocabulary knowledge itu adalah kunci dalam memahami teks ya, knowing the meaning ya, arti dari wordnya helps readers grasp the overall message ya. Tanpa memahami vocabulary ya, kemampuan membaca kamu itu akan limited ya, akan terputus ya di sini. Contohnya kalian bisa lihat dari kata light ya, light yang punya banyak arti ya. Satu kata bisa artinya banyak di sini. Kalian bisa lihat yang pertama, the overhead light ya was left on in the car. Nah, kalian bisa lihat bahwa kata light di sini yang pertama artinya adalah sebuah noun
Ya, dia itu sebuah noun ya dalam part of speech noun ya artinya adalah lampu. Oke? Nah, sedangkan yang kedua kalian bisa lihat the girl wore a light blue dress. Ya. Nah, di mana di sini yang tadinya noun berubah menjadi adjective. Ya. Adjective menunjukkan warna. Ya, warna pakaian yang dipakai oleh si perempuan ini. Yang ketiga, I feel lightheaded ya after my workout. Nah, ini juga sama, tetap adjektif tapi meaningnya berbeda ya. Bukan color lagi, tapi berubah menjadi dizzy atau pusing ya. Nah, sedangkan yang keempat kalian bisa lihat. Nah, di sini light-nya dari statement-nya the mood at the party was light. Nah, light di sini juga masih sama ya, berupa adjective yang artinya mild atau ringan ya di sini ya. Ringan atau bagian suasananya ceria. Oke. Nah, sedangkan yang kelima lihat the hiker lift his light backpack with ease. Nah, ini sama juga mild kan artinya. Nah, cuma bedanya yang tadi mildnya suasana, di sini mildnya tentang berat ya, ringan di sini. Lalu yang keenam, Sam will light a fire in the fireplace this evening. Nah, di sini light-nya berubah menjadi verb, bukan noun, bukan adjective lagi, tapi verb, yaitu turn on atau menyalakan. Oke. Ya, dari sebuah sini ya, lihat satu kata saja bisa memiliki banyak makna. Oke? Nah, karena itu ada hubungan ya antara vocabulary knowledge and reading proficiency ya, di mana vocabulary adalah salah satu dari 5 fundamental part of structural literacy ya, seperti Gough and Turner ya, statementnya tentang simple view of reading ya, yang menggambarkan bahwa it is as important for students to develop vocabulary knowledge as it is for them to learn how to decode words ya. Bagaimana mengkombinasikan ya, artinya dengan menggabungkan students ability for decoding words ya dengan robust vocabulary atau rich vocabulary akan dapat meningkatkan comprehension kalian ya di sini. So, vocabulary knowledge sebagai building block ya akan memudahkan kita menangkap pesan yang ingin disampaikan di dalam teks tersebut. Oke. Next. Nah, kenapa vocabulary itu penting sih ya, matters. Nah, karena vocabulary knowledge is important because reader must be flexible, harus flexible in applying appropriate meaning to the words ya, karena berdasarkan konteksnya ya, which it uses, yang digunakan ya di sini. Vocabulary acts as the key to unlocking meanings in text ya, di mana artinya reading comprehension juga depends berdasarkan bagaimana si reader itu tahu benar arti dari suatu katanya ya. A reader with limited understanding of a word in a passage may not be able to grasp the understanding meaning. Contohnya seperti yang kata light tadi ya. Jika di kalimat keempat ya, the mood at the party was light, kan di sana moodnya lightnya ceria ya artinya. Nah, kemungkinan ya ada orang yang belum tahu bahwa light itu artinya bisa ceria. Nah, kebanyakan taunya standarnya bahwa light itu artinya lampu atau suatu a source of light ya, yang bisa memunculkan cahaya. Nah, itu light-nya. Nah, itu kan artinya tidak akan sama ya. Di sini kan light-nya kan berbeda. The mood of light. Nggak mungkin kan di sini kalau the mood-nya suasananya itu terang. Ya, di sini kan berarti bukan terang lagi, tapi kan suasana. Suasana itu apa? Ringan kan di sini ya. Yang sesuai kan berdasarkan konteksnya ya. Kita sesuaikan artinya dengan konteksnya. Oke? Did you get it? Oke. Bisa juga contoh lainnya, misalnya ada kalimat tentang the hydrothermal system discharge water vapor ya through a fumarole. Ya, di sini misalnya a reader ya tidak tahu arti kata discharge ya atau misalnya kata yang lain ya. Kalimat itu tidak akan jelas ya. Karena itu knowing these words enables better understanding.
Kamu tahu arti setiap multiple meanings-nya itu sangat penting ya. Itu untuk vocabulary. Kenapa penting vocab? Kenapa harus tahu vocab? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya word formations. Ya, di sini kalian bisa lihat word formation itu adalah cara membentukkan kata, ya, kata baru ya dari dasar katanya. Ya, membuat kata baru dari dasar kata. Ada 3 tipe umum di sini, yaitu derivations, compounding, and conversion. Derivation itu artinya menambahkan prefix atau suffix ya. Contohnya ada happy ya. Mean-nya itu happy, core-nya. Kata awalnya itu happy. Ditambahkan prefix atau suffix menjadi unhappy ya. Atau suffix di akhir helpful. Happy dengan full ya di sini. Kalau ini help prefix ya, ini suffixnya. Lalu kita ada compounding, yaitu menggabungkan dua kata ya. Contohnya di sini ada book sama store, ada buku dan toko, digabungkan menjadi toko buku. Oke. Lalu ada misalnya menggunakan conversion ya, mengubah kelas kata tanpa merubah bentuknya. Misalnya merubah menjadi tadinya verb dirubah menjadi sebuah noun ya. Contohnya to run, berlari ya, untuk berlari. Lalu ke to run, berlarinya tentang noun. Ya, di sini. To run, to a run. E-nya berubah, ya di sini. Yang merubahnya ini. Tapi artinya tidak, ya. Changing word class-nya tidak berubah. Oke, contohnya di sini ada teach, mengajar. Tambahkan er, ya. Dimana setelah ditambahkan er menjadi teacher. Nah, berarti orang yang melakukannya. Who teach. Teach-nya verb berubah menjadi noun. Ya, di sini. Ya kan? Setelah ditambahkan er. Sedangkan misalnya contoh yang kedua, ada friend plus ship. Ya, menjadi friendship. Nah, dengan menambahkan kata ship ini, nah dari noun meaning state of being friend, ya di sini. Yang tadinya menunjukkan keadaan ya, teman dengan shape-nya yang menjadi sebuah keadaan persahabatan ya. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada aktivitas yang bisa kalian lakukan secara pribadi ya. What are the best words and suffixes in this word? Kalian bisa lihat di sini ada 3 kata, careful, happiness, and movement. Think about the base word and the added part. Kira-kira mana yang base word-nya, mana kata yang tambahannya, suffix ya akhirnya. Yang mana? Oke, benar. Care, ya kan? Base word-nya care ditambah full. Yang ini happy tambah. Nah, kalau yang ini move ditambah added part-nya men. Ya. Nah, kalian bisa mencari artinya. Dalam base word-nya apa, setelah digabungkan jadi apa. Ya, seperti itu. Itu untuk tadi word formation. Sekarang kita masuk ke collocations ya, di mana collocation itu adalah suatu kombinasi kata ya yang umum ditemui bersama dengan bersama ya, terdengar juga sangat natural ya di sini. Kalian bisa lihat pentingnya yaitu using correct collocation sounds natural. Terdengar secara natural dan bisa mengimprove comprehension ya. Sehingga di sini ada contohnya. Di sana contohnya mematching ya. Matching dari verb dengan noun, menggabungkan verb dengan noun. Make a decision, take a break, give advice, have patience, break a record. Ya, ini artinya jika kita artikan kan membuat. Ini kan membuat ditambah dengan noun decision. Jadi membuat keputusan. Take a break, yaitu artinya mengambil istirahat atau beristirahat. Give advice, memberi advice, ya. Have patience, artinya bersabar, ya di sini. Lalu break a record, melewati recordnya. Atau break di sini bisa merusak, ya record. Dan lain-lain. Ini ya salah satu contoh collocation yang sering kamu gunakan ya, menggabungkan kata verb dengan noun-nya. Oke?
That's all about collocations. Nah, kita bisa lihat di sini selanjutnya ada vocabulary in the reading context. Dalam konteks membacanya, ya, di mana vocabulary knowledge is in konteks ini ya, influenced by the depth of comprehension, the speed of reading, and overall reading proficiency. Contohnya seperti yang pertama ada comprehension ya. Di comprehension itu ada dua ya, berdasarkan dua konteksnya, yaitu tentang word recognition, ya yang tadi ya bisa pakai word formation kamu, dan contextual understanding. Ya, word recognition itu artinya enables readers to quickly recognize, yang membuat kamu cepat untuk memahami katanya itu apa artinya ya berdasarkan kalimat-kalimat di sana. Sedangkan contextual meaning itu artinya membuat reader itu bisa menginfer ya, mengkonklusikan meaning yang dari kata yang tidak familiar ya berdasarkan konteks di sekitarnya. Ini ya namanya contextual understanding berdasarkan konteksnya. Yang kedua ada critical thinking ya. Di sini critical thinking itu termasuk dalam interpretation kamu dan inference skills-nya kamu ya. Interpretation itu artinya cara kamu menginterpret ya atau menganalisis informasi secara kritis di dalam teks tersebut. Sedangkan inference skills yaitu artinya bagaimana cara kamu ya seakuratnya menginfer arti dari maknanya ya, atau kamu misalnya mencari karakter dari karakter utamanya itu seperti ini, punya sikapnya dan lain-lain ya di sini. Yang ketiga ada expressive reading ya, berarti kamu harus melihat sini fokusnya ada fluency ya, kelancaran kamu dalam membaca atau memahami teks vocabnya ya. Yang kedua emotional connection, yaitu secara dengan tepat ya kamu bisa mengkoneksikan ya secara vivid dengan jelas ya bagaimana vocabnya itu ya teraplikasikan dalam teksnya. Yang keempat, academic success. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya, ada subject specific terminology, itu artinya biasanya digunakan untuk academic reading kamu, nanti bisa dipakai saat skripsi dan lain-lain. Lalu ada standardized testing ya, bisa untuk mengefek ya, impact dalam performance kamu dalam membuat atau reading dan writing. Sedangkan yang kelima ada efficiency in learning. Nah, di mana artinya kamu bisa learning a new concept. Ya, vocabulary dari vocab-vocab itu akan memberikan fasilitas baru kamu ya, dengan pemahaman-pemahaman dari konsep-konsep ide-ide yang kamu temui dalam pendidikan ya, sesuai dengan konteksnya sendiri. Lalu yang kedua ada retaining information ya, yang biasanya terhubung dengan vocabulary knowledge kamu sendiri. Nah, sedangkan yang terakhir ada communication skill. Bagaimana kamu menggunakan vocab kamu itu ya sesuai dengan konteksnya, baik secara verbal atau maupun written ya, verbal atau written expressions. Ini ya, 6 hal yang bisa digunakan ya vocab dalam reading konteks ya, sesuai dengan konteksnya. Lalu kalian bisa lihat di sini ada contohnya. Ya, di sini ada satu, Mara Milvani ya, is 36 years old. Mara and her family live in a small blah 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 in Australia. Nah, dari 5 pilihan ini, kira-kira mana yang benar? Yang benar adalah kata town-nya. Kota ya. Tinggal di kota ya, di small town, kota kecil di Australia. Tinggal, mungkin kan tinggal di kuda. Kuda ini daging dan lain-lain ya. Jadi disesuaikan. Sedangkan yang kedua, we have a little white cat. Ya, she always hungry. We give her milk in a bowl on the kitchen floor. She drinks all the milk in a very short time. Then she wants more. Nah, what is a bowl di sini? Bowl itu artinya apa? It's a large cup, ya. Atau bisa a large plate. Yang penting bisa ini ya, tempatnya lebih besar ya. Yang ketiga, infer the general meaning. Lihat general meaning-nya ya, dari kata di sini. The president's spokesman said that it was too early to comment on the outcome of the meeting. One unfortunate outcome of the elections was that both parties were weaker than before. The outcome of hospital-based treatment was clearly better than home-based treatment. Nah,
Inferred meaning dari kalimat ini adalah ya bahwa the results or effect of something. Ya, the result dari apa? Dari antara kedua hospital-based treatment dengan home-based treatment ya. Efeknya apa? Perbedaannya apa ya di sini? Nah, ini ya secara simpelnya. Nah, di sini ada pun guideline ya. Cara kamu kan tadi infer ya. Ada tuh latihan infer. Nah, di sini guideline cara kamu menginfer meaning berdasarkan konteks. Ada 4 step. Yang pertama menganalisis ya. Menganalisis wordnya, katanya yang digunakan dalam teksnya itu sebagai clue kamu, kata kuncinya ya, untuk general meaning ya. Kamu bisa lihat katanya itu apa berupa noun, verb, adjective, dan lain-lain. Kamu harus bisa membedakan ya dari part of speech-nya masing-masing. Lalu yang kedua, look at the words, lihat katanya. Ya, dan kamu bisa notice if the word repeated. Apakah ada kata yang diulang juga atau misalnya ada si writer-nya menggunakan sinonim atau antonim dari kata yang kamu mark di sana ya. Kamu dari setelah bisa dilihat sana apa repeated atau sinonim antonimnya, kalian bisa menemukan meaning-nya yang benar. Lalu yang ketiga ada look for explanation. Nah, di sini kalian bisa mencari definisi-definisi yang sudah kamu list di kamus ya atau di tempat lain yang sesuai. Yang keempat baru infer meaning-nya berdasarkan dari kata atau clue-clue yang sudah kamu temukan. Ya, apakah hasil dari clue-nya itu sudah sesuai dengan inferring kamu ya di sini. Jika belum sesuai, kamu bisa mengulang lagi dari pertama atau langsung ke dictionary. Nah, karena itu, vocabulary knowledge is cornerstone of effective reading ya, sebagai effective reading. Nah, it is not only facilitating understanding of written materials, but also enhance critical thinking, communications ya. Lalu ada overall academic success. Nah, di mana sebagai regular efforts kamu to expand one's vocabulary akan memberikan signifikan ya perubahan ya untuk menjadi proficient and insightful reader. Ya, di sini. Semakin banyak vocabnya akan membuat kamu menjadi lebih insightful reader. Oke, selanjutnya kita lihat ada latihan di sini. Kalian bisa lihat latihan. Let's read it together. Ya, as the harmful effect of enveloping on health have become widely known, many cities and some countries have passed laws that limit where it is allowed. In many places, wrapping is not longer permitted in restaurants and bars. Owners of restaurants and bars were against the laws because they believed that their business would suffer, but that happened only in the first few months. After that, business returned to normal. The laws have also had another positive effect, apart from making the air cleaner for everyone. More people have given up wrapping altogether. Nah, dari sini kalian bisa lihat what part of speech it is. Dari sini yang sering muncul apa sih ini kan enveloping-nya. Ini apa artinya? Yaitu ya di sini ada noun. Ya, enveloping-nya ini adalah noun-nya. Nah, sedangkan yang kedua, word of praise-nya could replace apa? Di sini kan enveloping itu awam ya sama kamu. Kita bisa lihat dari sini ya. Ya, enveloping itu punya apa? Negatif efeknya. Punya dalam kesehatan ya kan. Biasanya di ban, nggak boleh ada di restoran atau bar. Nah, berarti kira-kira dari sini kan kamu bisa lihat, oh biasanya di restoran itu nggak boleh merokok, ya kan? Berarti berubah, kita bisa ganti menjadi smoking. Lalu yang kedua, what words are found around it? Nah, ini kan effect of roping dan lain-lain ya, no longer permitted dan lain-lain. Ya, ini semuanya ada dalam teks ini. Oke? Okay? That's all for this exercise. Kita bisa lanjut lagi. Di sini ada how to improve vocabulary knowledge for effective reading. Di sini ada 8 hal yang bisa kamu gunakan untuk improve vocabulary ya. Yang pertama, read. Rajin-rajin membaca ya. Yang kedua, keep a vocabulary journal. Sering-sering bawa kamusnya agar kamu langsung bisa mencari artinya saat menemukan kata yang baru. Lalu 3, use a flashcard. Nah, kamu bisa membuat flashcard, ya kamu bisa menebak isinya atau maknanya dari flashcard tersebut.
Yang keempat, contextual learning, ya, understanding words in the context sentence sesuai dengan konteksnya. Kamu sudah tahu, misalnya kata apa jika dalam bisnis artinya apa, dalam pendidikan artinya apa, ya. Harus tahu secara konteksnya. Word of the day, artinya learn a new word each day. Setiap ini ya, kamu bisa memberikan goals kamu sendiri, misalnya, oh saya akan setiap hari akan menghafal 5 kata yang baru. Nah, ya kan semakin lama kan eh, apa vocab kamu itu udah semakin banyak ya di sini. Lalu 6, read aloud. Nah, di sini bagaimana kamu pronounce words-nya. Jangan hanya menghafal saja, tapi cara pronounce-nya juga. Fluency kamu ya di sini akan dilihat. Lalu yang ketujuh, kamu bisa mencari tempat les dan lain-lain ya, yang akan membantu kamu meningkatkan vocab kamu. Yang kedelapan, yaitu utilize online resources, yaitu menggunakan seperti permainan, dictionary secara online, atau games-games ya, yang akan membantu kamu dalam meningkatkan vocabulary. Ya, ini saja. Lalu ada yang kesembilan, lebih sering melakukan diskusi ya. Semakin banyak kamu diskusi, semakin banyak juga ini kan meaningful conversation ya, help reinforce your word usage. Cara penggunaan vocabnya. Ya di sini. Lalu kalian bisa juga menonton educational content, sebenarnya dokumentari, ada TED Talks ya, yang sering kita gunakan akan TED Talks ya di sini, dan educational videos. Yang ke-11 itu ada learn words, families, and roots. Lihat akar-akarnya ya. Lihat prefixnya, suffixesnya, phrasesnya. Kalian harus tahu ya cara atau akar dari katanya itu apa. Dan yang terakhir adalah change yourself. Rubahlah diri kamu. Kamu harus bisa memberikan kamu tujuan ya untuk belajar meningkatkan vocabnya. Seperti misalnya, oh, nah di sini artinya kamu memberikan diri kamu itu challenge ya. Challenge yourself with more complex text ya, dengan teks-teks baru agar bisa menemukan vocab-vocab yang baru juga. Nah, yang penting kamu itu ingat, konsistensi itu adalah key when it comes to improving vocabulary ya. Yang penting konsisten. Oke, selanjutnya ada benefit ya, benefit dari vocabulary richness in reading. Ya, di sini ada enhanced reading comprehension, bisa increase speed efficiency ya, menggunakan nanti ya scanning kamu di sini ya, improve critical thinking, expand word view, facilitate learning across discipline. Ya, di sini artinya akan menolong kamu saat understanding subject specific content-nya, tergantung dari subjek teks kamunya ya, genre-nya dan lain-lain. Yang ketujuh ada confidence in expressing ya expressions. Ya di sini for both personal and professional communications ya di sini. Lalu yang paling utama juga di sini ada lifelong learning ya, dan adaptasi kamu dengan vocab-vocab yang baru muncul nanti ya, are more adaptable, kan lebih mudah dalam menginfer meaningnya. Lalu yang kedelapan ada enrich reading experience ya, to fully appreciate the subtitles and beauty of language, yaitu bagaimana kamu bisa appreciate attitude kamu terhadap kalimat baru, kata baru ya, bagaimana artinya itu ya. Making the reading experience more enjoyable and fulfilling. Karena a rich vocabulary is not just a tool for decoding words. It is a key to unlocking a deeper understanding, effective communication, and success in various aspects of life. Ya, ini ya, benefit dari vocabnya. Tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi dan hanya saja ya, dan lain-lain masih ada. Nah, selanjutnya ada contoh di sini. Kita latihan lagi, yaitu tentang baca di sini ya. Kalian menjawab 5 pertanyaan di sini. Ya, di sini ada teks tentang Never Cry Wolf by biologist Farley Mowat. Ya, di sini kita bisa baca ya. One day, the wolf killed caribou close to home, and this convenient food supply gave them an opportunity to take a holiday. They did not go hunting at all that night, but stayed near the den and rest. The next morning, dawn fine and warm, and a general air of contented lassitude seemed to overcome all three. Angeline, di sini Angeline, lay at her ease on rock overlooking its summer dance, while George and Albert
rest in sunny beds on the ridge. The only sign of life form any of them through the long morning were occasional change of positions and lazy looks about countryside. Nah, kita lihat dari yang bergaris bawah ini. Ini apa? Lassitude itu artinya. Ya, masuk apa? Noun, verb, atau adjective. Lassitude adalah sebuah noun ya. Kalian bisa lihat jawabannya di sini. Lalu persistent itu yang digunakan apa? Yang bisa menunjukkan bahwa ini noun. Ya, general air of contented lassitude. Ya, di sini. General air of contented lassitude. Nah, berarti sini secara penyeluruh. Ini noun-nya. Ya. Lalu what words? Persistent tadi ya. Words in the passage give the clue of the meaning. Ya, sinonim, antonim, atau apa? Di sini kita bisa lihat seem to overcome all three. Ya, overcome at her ease. Ya, di sini. Nah, di sini ya, semuanya adjective. Bisa berupa sinonim di sini. Ya, artinya sama. Dari semua sinonim ini, kamu bisa infer bahwa lassitude itu artinya sama dengan laziness. Ya. Nah, look up lassitude in the dictionary. Nah, coba lihat di dictionary, apakah sama dengan inferring kamu di sini? Nah, setelah ditemukan di kamus bahwa artinya laziness, lassitude itu artinya laziness or lack of energy. Ya. Nah, berarti kan sesuai apa yang kamu infer dengan meaning aslinya ya di dalam kamusnya. Oke, that's all ya untuk materi hari ini. Nah, assignment-nya untuk hybrid class ada 2 ya. Yang pertama sebagai absensi kamu, yaitu tentang summary dari materi hari ini ya, di-upload berupa video. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang tadi ya, yang video summary itu hanya untuk hybrid class. Nah, sedangkan yang ini itu untuk duanya ya, yang offline class dan hybrid class, yaitu membaca teks dari buku Inside Reading. Kalian lihat teks ini yang judulnya What is Success? Lalu menjawab pertanyaannya yang ada di halaman 59 sampai 60. Nah, setelah ini, kalian jangan lupa mendownload ya, ada crosswords ya tentang vocabulary knowledge di sana, kamu juga isi ya crosswords-nya, lalu gabungkan dengan jawaban yang di buku Inside Reading. Setelah selesai, kamu submit di Google Classroom, deadline-nya tanggal 21 Oktober 2025 ya. Untuk yang video hybrid class ya, kamu upload di kelas GCR hybrid ya. Sedangkan kalau yang tugas yang ini itu kamu kumpulkan di GCR yang khusus bersama ya. Oke? Did you get it? Good. Oke, next. Nah, di sini ada juga reference-nya yang bisa kalian gunakan ya. Nah, dari semua kalian bisa lihat ya bahwa vocabulary ya kita simpulkan vocabulary knowledge itu sangat penting untuk membaca secara efektif ya. Agar kamu bisa membaca secara efektif ya, artinya juga ya, sama memahami word formation juga akan membantu kita mengenali kata baru, menggunakan collocation dengan benar akan membuat bahasa kita lebih secara natural ya. Karena itu semua penting ya, vocab itu penting. Nah, semoga ya materi ini akan membantu kalian mengingatkan kualitas membaca serta memperkaya vocabulary kalian ya. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.